Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Padama Paulus, perwakilan dari kelompok 5, telah melakukan survei ke anak-anak muda mengenai Pancasila. Dan saya akan membahasnya bersama dengan kelompok saya melalui analisis mereka masing-masing. Nah, tema yang akan kita angkat adalah bagaimana anak-anak muda sekarang kurang memahami nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Baik, sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Silakan untuk diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Pratama dengan NPM 223300516103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramdhani. Nama saya Nurbaiti, NPM 223300516115. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Juswarian Putra dengan NPM 213300516014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devita Ramadhani dengan NPM 223300516098. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Naufal Torik dengan NPM 223300516181. Baik, sebelum saya akan menayangkan video saya yang saya telah melakukan survei ke berbagai anak-anak muda, saya akan menjelaskan dulu mengenai Pancasila. Secara historis, Pancasila berasal dari bahasa India, yaitu bahasa Sanskerta, yang artinya Panca artinya 5, Sila artinya batu sendi. Maka jika digabungkan, kata ini menjadi 5 batu sendi. Pancasila dahulu adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, yang isinya itu adalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, serta jangan minum minuman keras. Nah, untuk saat ini Pancasila itu digunakan sebagai sumber hukum. Kenapa sumber hukum? Karena pembuatan perundang-undangan yang terjadi di Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai daripada Pancasila, supaya semuanya orang Indonesia bisa mengalami pemerataan, itu dalam asas kemanusiaan, asas keadilan sosial, asas kesejahteraan. Semuanya mereka harus mengalami persamaan tanpa pandang bulu. Baik, untuk minimalisir waktu yang ada, saya akan menayangkan video hasil survei saya mengenai Pancasila kepada anak-anak muda. Misi bang, lu apal Pancasila nggak kira-kira? Pancasila. Iya. Apal sih? Coba tolong sebutin dong. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira maknanya tahu nggak? Maknanya gue kurang tahu deh. Kurang tahu ya. Misi bang, gue mau ngetes jiwa nasionalisme lu. Kira-kira lu apal Pancasila nggak? Apa? Coba sebutin semua. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, keren juga lu bang. Tahu maknanya nggak? Enggak sih. Nggak ya. Misi bang, lu apal Pancasila nggak? Apa? Tolong sebutin dong kalau apa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, keren juga lu apa. Tahu maknanya nggak kira-kira? Kagak. Nggak tahu. Makasih ya bang ya. Ya bang. Misi bang, apal Pancasila nggak? Apa sih bang? Coba tolong sebutin dong. Halo bang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Gue lupa bang, kelima apaan sih bang? Tahu maknanya nggak? Maknanya itu mah kalau menurut gue ya, Iya. kita harus berdiri teguh bang, bersama-sama. Kan Pancasila itu kan maknanya kan simbol kemerdekaan, ya kan? Kita merdeka itu bareng-bareng bang. Oh, bareng-bareng ya, kebersamaan ya. Kebersamaan. Kalau nggak ada kebersamaan kita nggak akan merdeka bang. Oh iya benar. Makasih ya bang ya buat waktunya. Thank you bang. Iya. Baik, setelah video yang kami tadi tayangkan mengenai Pancasila, bagaimana anak-anak muda itu tidak memahami
nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas bersama teman-teman kelompok atau rekan saya bagaimana analisa mereka mengenai anak-anak muda ini tidak memahami nilai-nilai daripada Pancasila, serta apa penyebab faktor anak-anak muda ini tidak memahami nilai-nilai daripada Pancasila, dan bagaimana menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap anak-anak muda ini supaya mereka bisa memahami nilai-nilai daripada Pancasila dan bisa mempraktekannya sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Baik, kita langsung saja ke analisis pembahasan. Saya akan bertanya kepada Joshua, bagaimana anak-anak muda ini kurang memahami nilai-nilai daripada Pancasila? Mereka hafal, tapi mereka tidak memahami. Silakan Joshua. Saya akan menjawab pertanyaan daripada Mas Paulus tentang mengapa anak-anak zaman sekarang tidak paham Pancasila. Saya akan menjawabnya. Pancasila sebagai bagian dari ideologi merupakan jati diri bangsa. Sayangnya, pendidikan Pancasila di masa lalu yang diberikan sejak usia dini dinilai tidak berhasil. Sehingga banyak generasi penerus bangsa yang tidak bisa memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seolah Pancasila itu tidak nampak. Banyak anak muda tak tahu Pancasila itu apa sih. Karena ketidakmampuan kita semua menyampaikan apa itu Pancasila, saat ini, dikala semangat Pancasila mulai luntur, banyak pihak baru menyadari Pancasila hanya sebagai doktrin atau slogan saat dulu. Sehingga, ini menjadi tantangan yang harus dijawab dalam implementasi pendidikan dasar. Hal ini, agar makna Pancasila dapat mudah dimaknai dan diaplikasikan di dalam kehidupan. Bukan sekedar tentang hafalan atau ritual diucapkan, tetapi tidak paham dari gerak langkah dan tutur serta sikap. Bagaimana menghargai orang lain berpendapat itu ada di sila keempat, Pancasila. Baik, terima kasih Joshua untuk jawabannya. Dan sekarang mungkin masih pertanyaan yang sama ya. Cuma saya akan bertanya kepada Gilang. Gilang, bagaimana anak-anak muda ini tidak memahami nilai-nilai daripada Pancasila? Mereka hafal, tapi mereka tidak memahami nilai-nilai dari Pancasila. Bagaimana Gilang? Tolong berikan jawabannya, analisis Anda. Terima kasih untuk pada Mas Paulus telah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari pada Mas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mengapa anak-anak muda mungkin tidak sepenuhnya memahami makna Pancasila di zaman sekarang. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam permasalahan ini. Yang pertama yaitu kurangnya pendidikan formal, yang kedua yaitu perubahan sosial dan budaya. Pentingnya untuk dicatat bahwa tidak semua anak muda tidak paham arti makna Pancasila. Banyaknya juga anak muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila dan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai tersebut. Pentingnya bagi pendidikan formal, keluarga dan masyarakat untuk bekerja dalam meningkatkan pemahaman generasi muda tentang makna pentingnya Pancasila. Selain itu, terhadap akses yang mereka terhadap sumber daya dan kesempatan untuk mempelajari Pancasila juga dapat mempengaruhi pemahaman mereka. Jika mereka tidak secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial atau politik yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, maka mereka mungkin kurang terpapar dengan praktisnya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal tentang Pancasila mungkin tidak selalu disampaikan secara menyeluruh di sekolah. Beberapa kurikulum pendidikan yang mungkin tidak memberikan penekanan yang cukup pada nilai-nilai dan makna Pancasila. Selain itu, metode pengajaran yang tidak menandai atau kurangnya pemahaman guru terhadap Pancasila juga mempengaruhinya. Itulah sedikit jawaban saya dari pertanyaannya pada Pak Paulus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Gilang untuk jawabannya. Dan mungkin sekarang saya akan bertanya kepada Lutfi. Pertanyaannya adalah, bagaimana faktor penyebab anak-anak muda ini kurang mengerti arti makna Pancasila? Mohon untuk dijelaskan, Lutfi. Terima kasih. Di sini saya ingin menanggapi perihal soal pertanyaan, yaitu apa faktor yang menyebabkan anak-anak muda zaman sekarang tuh tidak paham atau tidak mengerti apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau Pancasila itu sendiri itu anak-anak muda zaman sekarang tuh kurang atau minimnya pengetahuan mereka tentang Pancasila. Menurut saya sendiri,
faktor penyebab anak-anak muda zaman sekarang, karena minimnya anak muda zaman sekarang itu membaca. Minat baca anak-anak muda zaman sekarang tuh menurut saya itu cuma 15% lah, gak nyampe 20%. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk di depan gadget, bermedia sosial, menonton video-video TikTok, YouTube, ataupun video-video yang ada di Instagram. Faktor-faktor kayak gitu tuh susah banget ya buat dihilangin, karena tahu sendiri gadget itu sangat mudah membuat orang tuh kecanduan, kecenderungan. Kayak kita aja nih, saya. Contoh saya kalau bangun tidur nih, yang dicari itu bukan minum dulu atau sikat gigi. Saya tuh bangun tidur yang dicari apa? HP. Ngapain? TikTok, scroll. Coba anak muda zaman dulu sebelum ada internet atau teknologi yang canggih kayak zaman sekarang tuh pasti mereka bangun tidur buka buku. Ya walaupun selembar, 2 lembar, itu tuh semakin diasah, pengingatan tuh semakin tajam gitu. Jadi menurut saya faktor-faktor mengapa anak muda sekarang tidak paham Pancasila, karena mereka tidak mau membaca dan tidak mau mengulas apa itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Sekarang kalau kita tanya nih anak muda, misalnya kita ketemu di jalan atau di kampus gitu, kita tanya, paham gak sih apa Pancasila itu? Pasti mereka paham, tapi mereka cuma menyebutkan apa itu Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Tapi kalau kita tanya, apa sih nilai yang terkandung dalam sila pertama? Yang kita tahu kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jelas di situ disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sebagai makhluk di bumi ini, sebagai makhluk sosial atau manusia, apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus mengedepankan Tuhan. Dan kita sebagai manusia itu wajib untuk beragama dan bertuhan. Itu nilai yang terkandung dalam sila pertama menurut saya. Ya mungkin saya kurang pengetahuan juga kalau saya disuruh menafsirkan satu persatu dari sila ke pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya belum banyak mengerti, karena saya juga minim gitu. Kalau soal baca, minat baca saya aja masih baru ya 50% lah, belum ada 70%. Jadi segitu aja sih menurut pandangan saya yang dapat saya cerna mengapa anak-anak muda zaman sekarang itu tidak paham Pancasila, dan penyebab-penyebab yang membuat mereka jadi kurang mengerti dan kurang memaknai apa itu arti Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Segitu aja. Sekian dari saya, Muhammad Lutfi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Lutfi Pratama atas jawabannya. Dan mungkin masih pertanyaan yang sama ya. Saya akan bertanya kepada Baiti. Baiti, apa nih penyebab faktor anak-anak muda ini kurang mengerti dari makna Pancasila? Mereka hafal, tapi mereka kurang mengerti. Apa kira-kira nih faktor penyebabnya? Silakan bisa dijawab Baiti. Mengenai pertanyaan, apa faktor penyebab anak muda sekarang tidak paham Pancasila? Faktor pertama disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya. Anak muda saat ini hidup dalam era globalisasi yang ditandai oleh pengaruh budaya asing yang masif melalui media sosial, film, musik, dan gaya hidup yang berbeda. Hal ini dapat menggeserkan perhatian mereka dari nilai-nilai nasional dan Pancasila. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya Pancasila. Beberapa anak muda mungkin tidak memahami dan menghargai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran itu dapat disebabkan oleh pendidikan yang tidak memadai, rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial, atau kurangnya contoh peran dari lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, kurangnya pendidikan formal. Sistem pendidikan di beberapa daerah mungkin belum memberikan penekanan yang cukup pada pemahaman tentang Pancasila. Kurikulum yang terlalu padat atau kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang memadai dapat mengurangi kesempatan anak muda untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila.
Baik, terima kasih Mbak Iti untuk jawabannya serta analisanya. Dan saya akan bertanya kepada Devita, bagaimanakah cara menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi supaya anak-anak muda ini mengerti arti dan makna Pancasila? Silakan Devita, boleh dijawab. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada anak-anak muda dan membantu mereka memahami makna Pancasila, yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pendidikan tentang Pancasila. Penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila kepada anak-anak muda. Dalam pendidikan formal, materi mengenai Pancasila bisa diajarkan secara sistematis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, upaya pendidikan informal seperti seminar, lokaria, dan program mentoring juga dapat diadakan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda perlu melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mengorganisir kegiatan sosial yang mendorong solidaritas, toleransi, dan gotong royong di antara mereka. Mulai pengalaman langsung, anak-anak muda akan lebih mudah memahami dan menginternalisasi makna Pancasila. Dan yang ketiga, pembelajaran aktif mendorong partisipasi aktif anak muda dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat, berdebat, dan berdiskusi tentang isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan Pancasila. Dengan melibatkan mereka secara aktif, mereka akan merasa memiliki dan lebih berkomitmen terhadap nilai-nilai nasional. Yang keempat, menghargai keragaman budaya. Ajarkan kepada anak-anak muda tentang keberagaman budaya di Indonesia. Dorong mereka untuk menghormati perbedaan dan memahami bahwa Pancasila menghargai pluralisme dan keragaman. Menghargai pluralisme dan keragaman. Melalui pemahaman ini, mereka akan lebih terbuka terhadap orang-orang di latar belakang budaya yang berbeda dan menghargai keunikan masing-masing individu. Dan yang kelima, melibatkan keluarga dan masyarakat. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada anak-anak muda. Melalui diskusi, kegiatan keluarga, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas, mereka dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang-orang yang lebih tua. Hal ini akan membantu mereka memperkuat pemahaman dan penghayatan. Baik, terima kasih Devita atas jawabannya dan analisanya. Dan tentu masih pertanyaannya sama, saya akan bertanya kepada Dimas. Dimas, bagaimanakah cara menanamkan jiwa nasionalisme yang tinggi supaya anak-anak muda ini mengerti arti makna Pancasila? Silakan, mohon dijawab Dimas dengan analisanya. Di sini saya akan menjawab perihal tentang bagaimana menanamkan jiwa nasionalisme anak-anak muda supaya paham makna Pancasila. Yaitu ada dua, dengan cara satu, mengetahui teladan dari pemimpin dan tokoh inspiratif. Kenalkan anak-anak muda kepada pemimpin dan tokoh inspiratif yang mewakili nilai-nilai Pancasila dengan baik. Buku, film, atau cerita tentang pahlawan nasional dan tokoh-tokoh yang berdedikasi pada negara dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Yang kedua, kesempatan partisipasi politik. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara sehat. Ajak mereka terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, remaja, atau kelompok masyarakat yang mempromosikan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu, mereka dapat merasakan dampak nyata dari keterlibatan mereka dalam proses pembangunan negara. Ingatlah bahwa menanamkan jiwa nasionalisme dan pemahaman tentang Pancasila membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Penting untuk terus mendorong diskusi terbuka, menjawab pertanyaan, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak muda agar mereka dapat menjadi generasi yang sadar dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Baik, terima kasih kepada Dimas untuk jawaban dan analisanya.
Kalau saya simpulkan mungkin memang jawabannya sih hampir sama. Dan memang pendidikan formal sama kebudayaan dari luar atau asing itu sangat mempengaruhi ya. Sehingga budaya-budaya Indonesia itu kurang jadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak muda untuk dipelajari. Baik, terima kasih teman-teman yang udah memberikan jawaban analisanya. Semoga kalian diberikan terus pengetahuan mengenai Pancasila supaya bisa mengamalkannya ke orang lain maupun ke teman-teman kalian. Nah, demikianlah analisa survei pembahasan saya dan kelompok saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan melalui kata ataupun perbuatan yang mungkin tidak cukup baik, karena saya manusia biasa, bukan manusia setengah dewa. Terima kasih dan sampai jumpa.